Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para asatidz, guru-guru kita semua yang saya muliakan, segenap para tokoh masyarakat yang hadir yang saya hormati, saya muliakan, Bapak Ketua RW, mantan Ketua RW, Bapak segenap pengurus RT yang hadir, terkhusus Pak RT Paijo selaku sohibul wilayah yang nempel dengan Masjidil Amri, Ketua DKM Masjidil Amri Pak Ustadz Suranto yang saya hormati, saya muliakan, Ketua Majelis Talim Kaum Ibu yang hadir yang saya hormati, saya muliakan, tim hadrah, para pemuda di RT 04 yang saya hormati, saya muliakan, segenap para panitia yang menjadi panitia pada acara malam hari ini yang saya hormati, saya muliakan, hadirin wal hadirat,
yang sama-sama hadir pada kesempatan malam hari ini, yang semuanya insya Allah Allah jamin masuk ke dalam surganya Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan kalimah alhamdulillahirabbil. Begitu banyak nikmat yang Allah kasih, begitu luar biasa nikmat yang Allah kasih. Di antara nikmat yang begitu luar biasa, hari ini Kamis malam Jumat di bulan Rabiul Awal, kita bisa duduk bersama dalam rangka memuliakan kelahiran Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad. Mudah-mudahan yang sakit Allah sehatkan, yang sulit Allah mudahkan, yang banyak Allah berkahkan, yang kurang Allah cukupkan, yang lagi ada masalah mudah-mudahan Allah kasih solusinya, yang jomblo mudah-mudahan Allah jodohkan, yang duda mudah-mudahan dapat janda, yang sudah nikah mudah-mudahan terjaga keluarganya, jangan tergoda lagi, amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan anak cucu kita soleh-solehah semua, rezeki kita halal barokah semua, hutang kita lunas semua. Koncok bener bagian hutang. Allahu Akbar, tabarakallah. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad. Ayahanda bunda rahimakumullah, kalau berbicara maulid Nabi harus hati-hati, karena kita membicarakan makhluk Allah yang suci, kekasih Allah, pilihan Allah, kepala para nabi dan para rasul. Maka kita hati-hati betul. Jadi jangan ngelamun ngedengerin ceramahnya, jangan ngantuk ngedengerin ceramahnya. Itu ubi, habisin aja ubi, biar nggak ngantuk. Yang kopi kurang tinggal ngacung, panitia siap melayani. Tenang, di belakang masih stoknya banyak. Yang mau susu jangan minta, ntar aja di rumah ya, minta ke keluarga masing-masing. Ya, Nabi kita lahir di kota Mekah. Kalau kita datang ke Mekah lalu kita menunaikan ibadah umroh, ada tawaf, ada sa'i, beres sa'i keluar dari bukit Sofa ke Marwah, di Marwah belok kanan, lalu tahalul, belok kiri sedikit ada toilet Abu Jahal, Abu Lahab, naik arah kanan ada rumah kecil, lebih kecil daripada Masjidil Amri, di baliknya ada tebing di belakang rumah itu. Mohon maaf, itulah rumah di mana Nabi kita, Rasul kita dilahirkan, yang disebut di sana terkenalnya Maulidun Nabi, rumah kelahiran baginda Nabi Muhammad. Pengen ke sana? Pengen? Ikutin saya, Allahumma balighna ziyarata Makatil Mukarramah wa Madinatil Munawwarah wa Madinatil Munawwarah wa kullu makanin mustajabah wa qabra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qabra Abu Bakar wa qabra Umar bil haji wal umrah. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya pengen ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melontar jumrah ula wusta aqabah, sa'i dari Sofa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang.
Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Jerek 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 jerek. Kenapa sih ini yang dungnya nggak breng gitu? Allah, ditungguin betul sama saya. Ulang lagi ya, ulang lagi. Saya pengen ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melontar jumrah mulai musta'aqalah, sa'i sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Jerek 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 jerek. Nah, baru pas. Aduh, maklum yang mukur itunya masih remaja banget. Harus dipimpin. Jangan sambil ngerokok, takut kebakar itunya. Baginda Nabi lahir di kota Mekah. Rumah Nabi dengan Masjidil Haram gak jauh, deket. Rumah Nabi, rumahnya Abu Jahal, rumahnya Abu Lahab, rumahnya Abu Hurairah, baru masjid. Ngereneng, ngejejer. Masya Allah, tabarakallah. Makanya mohon maaf lahir batin, Nabi lahir dari ibu yang hebat, namanya Ibunda Siti Aminah. Nabi lahir keturunan ayah yang luar biasa, namanya Ayahanda Abdullah. Nabi punya kakek fenomenal, terkenal hebat, namanya kakek Abdul Muthalib. Baginda Nabi punya paman yang hebat, membackup dakwah Nabi, namanya Abu Thalib. Tapi Nabi punya musuh, namanya pamannya sendiri, namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu Nabi sholat di Masjidil Haram, yang namanya Abu Lahab jahatnya luar biasa. Bukan hanya Abu Lahab yang jahat, tapi istrinya Abu Lahab juga jahat. Siapa nama istrinya Abu Lahab? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Masya Allah, nama istrinya Abu Lahab namanya Ibu Lahab. Kan Pak RT istrinya siapa? Bu RT. Pak RW istrinya? Nah, ini juga Pak Lahab istrinya Ibu Lahab. Itu Pak Lahab dengan Ibu Lahab jahatnya sama Nabi. Nabi sholat dilempar pakai kotoran onta, Nabi lagi ruku diganjel pakai kotoran onta, Nabi lagi jalan ke sholat ditarik pakai sorbannya Abu Lahab. Saking jahatnya Abu Lahab dengan istrinya namanya Ibu Lahab, tercatat dalam Quran, tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu sayasla narong batalahab wamro'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mimasad. Ada kalimat wamro'atuhu, siapa? Istrinya Abu Lahab, tercatat di situ. Makanya Masya Allah itu jahat. Jadi kalau ada orang ganggu orang sholat, itu saudaranya Abu Lahab. Ibu-ibu ngedengar orang sholat di masjid keberisikan, masih ponakannya Abu Lahab. Jadi mohon maaf lahir batin itu. Allahu Akbar, tabarakallah. Masya Allah. Tapi perjuangan Nabi sabar, diganggu, dihina, dihujat, mohon maaf, dilempar kotoran onta, Nabi tidak pernah marah. Yang marah siapa? Saudara Nabi yang lain. Nabi sabar, saking sabarnya tercatat dalam Quran,
alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah kami sudah melebarkan dadamu Muhammad? Nabi Muhammad, makna kiasan lebar di sini, apapun rintangan, apapun perlawanan dari orang kafir, Nabi tidak pernah emosional, sabar. Motor lagi asik dipakai, dijegal di jalan sama yang nungguin cicilan karena 3 bulan gak kebayar, sabar. Nabi dicegal sama Abu Lahab aja Zawan. Anggap yang jegal motor kita Abu Lahab, itu kan gitu ya. Padahal yang salah kita gak bayar cicilan. Tuh gitu. Lalu Nabi lahir di kota Mekah. Baginda Nabi disusui oleh 4 perempuan. Tapi yang tercatat 3 perempuan. Yang pertama ibu kandungnya sendiri, namanya Ibunda Siti Aminah. Yang kedua namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Yang ketiga namanya Halimatus Sa'diyah. Kenapa Nabi disusui oleh 3 perempuan? Begitu hebatnya kakeknya Nabi Abdul Muthalib, sampai dia pilihkan 2 wanita cerdas, 2 wanita hebat, keturunan bangsawan, namanya Suwaibah al-Aslamiyah dan Halimatus Sa'diyah. Sengaja dipilihkan oleh baginda kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, untuk menyusui baginda Nabi, agar Nabi tingkat kecerdasannya luar biasa, kehebatannya luar biasa, karena yang menyusuinya bukan orang sembarangan, tapi orang luar biasa. Masya Allah. Makanya kalau bapak-bapak berhasil hidupnya, berarti istrinya luar biasa. Tuh ya, Insya Allah, tabarakallah. Begitu dahsyat, luar biasa. Nabi wafat di kota Madinah. Bapak yang pernah berhaji, ibu yang pernah berumrah tahu makam Rasul samping Raudhah. Ketika datang kita ke sana, ketika kita berkunjung ke sana, mohon maaf lahir batin, semua orang menangis. Kenapa? Seakan-akan Nabi sedang melambaikan tangan kepada kita. Nabi jasadnya wafat, hakikat masih hidup. Baginda Nabi tersenyum kepada kita yang datang. Makanya setiap orang datang ke makam Nabi, di bawah, di atas kubah hijau, di bawahnya makam Nabi, semua orang berteriak, Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, bersama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
mudah-mudahan kita sempat berkunjung ke sana insya Allah. Siapa yang beribadah di Masjidil Haram sekali ibadah lebih baik daripada 100.000 kali dibanding Masjidul Amri. Siapa yang beribadah di Masjid Nabawi maka lebih baik daripada 1000 kali dibanding dengan Masjidul Amri. Insya Allah kita semua bisa sempat berangkat ke sana. Ya Allah ya Rabbal. Yang penting Allah izinkan duitnya ada. Insya Allah. Ustaz nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin karena buat Allah idza aroda syai'an ayyakulalahu. Baginda Nabi lahir di kota Mekah, baginda Nabi wafat di kota Madinah. Tujuan dilahirkan Allah mengingatkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nyata ada dalam diri Rasulullah contoh yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan ridha Allah, wal yaumal akhir, dan bagi orang yang pengen bahagia hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Siapa yang pengen mengharapkan ridho Allah, siapa yang pengen bahagia di hari akhirat, siapa yang selalu ingat sama Allah, jawabannya ikutin baginda Rasul Muhammad. Kata Nabi, taraktu fikum amraini, kutinggalkan dua peninggalan, mata masaktum bihima lan tadillu ba'di, kitab Allah wa sunnatan nabiyyi. Kutinggalkan dua peninggalan, siapa yang berpegang teguh dengan dua peninggalanku maka lang tadillu ba'di, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama kitab Allah, tuntunan kita yang harus diikutin, yang diwariskan oleh baginda Nabi, yaitu Al-Qur'an. Hafal Quran, hafal. Ibu-ibu hafal Quran, hafal. Coba dites ibu-ibu. Bu, terusin bu bacaan Quran saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lanjutin bu. Cukup 2 ayat aja. 2 ayat aja. Bapak-bapak sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Silakan Bapak. Wah, pinteran ibu-ibu. Ibu-ibu lagi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Satu ayat lagi bu. Wah beneran ibu-ibu. Bapak-bapak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Allahu Akbar. Tabarakallah. Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat, jangan pernah jauh-jauh dari Quran, karena Quran peninggalan baginda Nabi Muhammad. Ustaz, saya masih terbata-bata, gak apa-apa. Ustaz, saya belum lancar, gak apa-apa. Ustaz, saya masih ngejah, gak apa-apa. Ustaz, masih iqra, gak apa-apa. Mim patah ma, tak patah ta, sin kasrosi, ya patah ya, mata sia, gak apa-apa. Allah, ada masalah. Ustaz, mati-matian Ustaz, mati-matian, oke. Alif patah a menghadapi ya mati ai. Lam patah la menghadapi fa mati laf. Ya tu mahyu I love you. Ih keren banget. Siapa yang baca Quran terbata-bata, bagi dia 2 pahala. 1 pahala baca, yang kedua pahala belajar.
Tapi siapa yang baca Qurannya al-mahirah, sudah tenaga ahli, seperti Mas Duta sudah enak suaranya, mohon maaf udah bagus bacaannya, tahsinnya udah oke, maka ma'asafaratil karamil bararah akan dibersamakan dengan para malaikat yang mulia. Tapi saya percaya jamaah ulil amri lancar semua bacaannya, bagus semua bacaannya. Ya barang-barang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Tuh kan lancar qul huwallahu ahad. Allah. Ada sahabat setiap ngimamin sholat qul huwallahu ahad. Lihat di kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin bab ke-47. Bab 47 cari di kitab Riyadhus Shalihin. Ada sahabat hobinya itu baca qul huwallahu ahad. Hobi itu. Setiap sholat rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Terus setiap imamin sholat. Akhirnya setelah pulang ketemu Rasul dari peperangan, selama berperang di imamin dia qul huwallahu ahad terus. Pulanglah ketemu Rasul. Ya Rasulullah, kita diimamin sama seseorang dari sahabat kita terus qul huwallahu ahad. Kata Rasul, coba balik lagi ke sana, tanyakan ke orang itu, kenapa dia selalu qul huwallahu ahad? Dijawab dari sana, balik lagi ke Rasul. Ya Rasulullah, kata dia, karena qul huwallahu ahad tuh di dalamnya ada sifat-sifat Allah, maka dia cinta betul dengan qul huwallahu ahad. Akhirnya apa? Kata Nabi sampaikan ke orang itu, apa? Allah mencintainya. Masya Allah, tabarakallah. Maaf bun, maaf bapak-bapak, kalau orang mencintai Allah akan terus membicarakan sifat-sifatnya, sama kayak orang cinta sama janda. Merem kelihatan, melek jelas sekali. Tidur ke bawah mimpi. Masya Allah. Bun, kalau suami ibu kegoda perawan gak usah takut, aman. Tapi kalau udah kegoda janda, amit-amit najis teralala. Nggak inget waktu. Tapi untungnya janda daerah sini mah orangnya baik-baik, nggak mau goda. Karena udah 70 tahun. Maaf pun jangan tersinggung. Kalau ada di antara ibu. Punten mohon maaf, begitu dahsyat. Sampai Nabi mengejarkan malam Jumat, hari Jumat, kalau mau sukses bacakanlah surat Al-Kahfi. Mau tidur ba'da Isya, kalau pengen selamat disiksa kubur Al-Mulk. Mohon maaf lahir batin, kalau Pak pengen kaya raya berkah rezeki pagi sore Al-Waqi'ah. Kalau rumah kita banyak setan kuntilanak, bacakan Al-Baqarah. Kalau mohon maaf ada saudara kita meninggal dunia susah, ruhnya pergi, bacakan Yasin di sampingnya. Jadi bu, kalau suami ngenekin terus bacain aja Yasin. Begitu juga bapak ya. Insya Allah bacain Yasin tuh istrinya, ya Allah istri saya begini amat. Biar cepet-cepet lah. Cepet sadar maksudnya. Sadar. Kenapa Quran Allah ngingetin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Quran diturunkan jadi obat, wa rahmah dan jadi rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, bagi orang beriman, wa la yazidudz zalimina illa khasara. Orang zalimah cuma dapat rugi doang. Jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Makanya di kita mohon maaf lahir batin. Syukuran rumah baca Yasin, orang meninggal baca Yasin, hitanan baca Yasin, mau nikah besok baca Yasin, mau cerai baca Yasin. Jadi mohon maaf kita mah Yasin terus, padahal boleh juga diganti dengan surat-surat lain, nggak harus Yasin terus, kondisional. Tapi sekarang yang laku syukuran ibu-ibu di mana-mana, bapak-bapak jarang diundang sekarang. Hitanan ibu-ibu
mau nikahan ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu mah kalau doanya panjang sekali dibaca. Bapak-bapak mah doanya 15 menit, makan kue setengah jam. Cepet pulangnya. Masya Allah, tabarakallah. Makanya ibu-ibu yang paling laku nih di mana-mana, Masya Allah. Oke, jangan jauh-jauh dari Al-Quran, karena Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi petunjuk yang dibawa Rasul untuk kehidupan kita sehari-hari, termasuk ulil amri. Saya datang rumah gubuk, reot di atasnya udah serem semua. Saya bilang, ngapain ini ganti jadi masjid? Ngapain musola? Kalau udah jadi masjid bisa pakai itikaf. Ustadz nggak pakai Jumat? Nggak apa-apa. Lihat di Masjidil Nabawi, sampingnya ada Masjid Gomamah, sampingnya ada Masjid Abu Bakar, sampingnya ada Masjid Sayyidina Ali. Ngejejer, tapi nggak dipakai Jumatan mah tetap di Masjid Nabawi. Nggak apa-apa. Jadiin masjid, wakafnya jadi enak, sodakohnya jadi enak. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, Allah bangunkan rumah di dalam surganya Allah. Ya Allah ya Rabbal. Walaupun saya nggak nyumbang banyak, tapi minimal nempel sedikit, kan begitu. Makanya saya semangatin. Ini kapan dibangun? Saya nyumbang pasir dulu deh. Oh, udah semangat kan? Ustadz aja nyumbang, masa saya enggak, kan tersinggung di situ. Akhirnya cepet selesainya. Udah Ustadz depan doang, belakangnya emang enggak. Biasa strategi ya. Allahu Akbar, tabarakallah. Begitu. Yang kedua, peninggalan Nabi yang harus kita amalkan. Wa sunnati, kata baginda Nabi, sunnahku. Siapa yang hidup pengen aman, tenang, tentram, berkah, jangan jauh-jauh dari mengamalkan sunnahku. Apa itu sunnah? Dalam kitab Mustalahul Hadis dikatakan aqwaluhu wa af'aluhu wa takriruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan baginda Nabi, perilaku baginda Nabi, dan perilaku sahabat yang dibiarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi, kata Nabi, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia kalau bisa jaga mulut. Kata Nabi begitu. Kalau pengen selamat, jaga mulut. Kalau pengen selamat, jaga mulut. Nggak dijaga mulut, bilang masyarakat tolol, habis rumahnya digasak. Betul apa betul? Yang ditinggal cuma ulekan doang. Jamin. Allahu Akbar. Mobil bagus habis dadakan. Bertahun-tahun ngumpulin harta, 2 jam habis, babat semua. Kenapa? Mulut. Hati-hati. Karena mulut kalau nggak dijaga, mohon maaf lahir batin, yang tadinya rumah tangganya sakinah jadi hancur berantakan. Yang tadinya warganya tenang jadi berantem di mana-mana. Kalau mulut yang tidak dijaga, yang tadinya hidupnya bahagia, rusak. Kenapa? Karena mulutmu harimaumu. Maka kata keterangan bayal fitu min qaulin ila ladaihi raqibun atid. Tidaklah anda berbicara kecuali malaikat raqib, malaikat atid mencatat apa yang kita bicarakan. Berbicaralah yang baik jadi pahala, berbicara yang buruk maka tercatat jadi dosa. Na'udzubillahi min. Hati itu jaga lisan kita. Baru satu tuh ya, jaga lisan kita. Ucapan baginda Nabi. Salat di masjid, kata Nabi, salat berjamaah di masjid itu lebih baik daripada 27 tingkatan, 27 derajat daripada di rumah. Min salatil fadhi, daripada salat sendirian. Makanya ulil amri ini kenapa jamaahnya penuh? Karena pengen dapat 27 derajat. Di rumah kerja, gajinya berapa? 1 juta. Tapi kalau di ulil amri umpamanya datang jalan sedikit ke pabrik ke sono, gajinya 27 juta. Mendingan 1 juta apa 27 juta? Mendingan 27. Daripada di rumah, mendingan di masjid ulil amri. AC-nya udah adem. Tuh ya, kiblatnya udah diukur tepat. Karena saya titip betul, kiblatnya nggak boleh salah. Waduh, karena sedikit aja menceng, khawatirnya bukan ke arah Ka'bah, tapi ke arah Cikokol. Kan repot. Iya. Iya. Kata Ustadz Suranto mau dibikin kubah kecil, kubah gitu, kecil. Orang sini mah cepet. Ya, insya Allah orang sini mah cepet.
Buktinya bangun masjid ini aja nggak ada yang jatuh miskin, malah makin berkah. Yang kemarin kurus udah pada gemuk. Ya berkah, kau takut. Saya berani jamin, orang sodakoh dijamin sama Nabi, bal yazdad, pasti ditambah, nggak akan susah. Ya kemarin belum punya mobil, alhamdulillah sekarang belum punya juga. Gitu. Jadi pun tenang, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kuncinya sedekah, nikmat. Kalau pengajian di tempat saya di pesantren hari Minggu, yang hadir nggak banyak, paling 200-300 orang. Sholat tasbih sama pengajian. Tiap hadir istri saya, ya kita masak. Buat apa ngasih makan jamaah semua? Emang infaknya dapat berapa kalau kita pengajian? Dapat 300.000. Ya Allah, 300.000 memang cukup buat masak? Nggak cukup ya, 1 juta minimal buat masak tuh. Tapi alhamdulillah tiap minggu kita kasih makan nggak pernah kurang. Rezeki kita ada terus. Kenapa? Allah yang mengadakan. Kalau kita tambah-tambah di sini, maaf ya, tiap pengajian malam Jumat bagian saya pasti selalu ada ubi rebus. Sampai hari ini nggak habis, terus aja ada terus. Ada terus berkah. Favorit saya kan sukun rebus, pisang rebus itu paling favorit ya. Iya, saya tuh nggak pernah makan gorengan kalau nggak ada. Jadi begitu. Aduh, masya Allah. Yang kedua perilaku Nabi. Yang kedua af'aluhu, perilaku Nabi. Yang harus kita ikutin dalam kehidupan kita, perilaku Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi ikutin. Saya tanya, Nabi makan pakai sendok apa tangan? Sendok apa tangan? Kenapa tangan? Karena tangan gak pernah dipinjam orang. Pinjam tangan dong mau makan, pernah gak? Tapi sendok yang kita pakai belum tentu bekas orang sehat. Bisa aja orang yang giginya bolong, busuk, gak pernah sikat gigi pakai sendok itu. Wih, kau nengok apa ke tukang gitu. Kau nengoknya ke daerah situ. Kalau itu udah musim sekarang metik ya. Metik sekarang. Allahu Akbar. Mohon maaf lahir batin. Makan pakai tangan, kata Nabi, makan pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri. Karena maaf, yang makan pakai tangan kiri adalah setan. Jangan ikuti. Makan pakai tangan kanan. Ya. Mohon maaf, selepas makan jilatin jari-jarinya. Makanya kalau kita makan nasi uduk, kalau kita makan nasi liwet, nasi kebuli pakai tangan kanan tuh enak bener. Apalagi kambingnya, aduh enak banget. Jengkolnya tuh. Iya, jengkol. Bapak-bapak dari sini datang ke rumah saya, kasuguhin jengkol, wih mantep bener. Tuh ya, alhamdulillah sih nggak ada yang nambah, paling 3 kali lah. Mohon maaf lahir batin, dahsyat luar biasa. Makanya mulai besok makan bubur pakai tangan, makan bakso pakai tangan. Beres makan pakai tangan, disunahkan dijilat jari-jari kita. Bukan cuci tangan, bukan ngelap pakai tisu, jilat kata Nabi. Karena di situ mungkin ada makanan, mungkin ada nasi, mungkin ada bumbu. Kalau kita cuci tangan maka mubazir, jilat. Gak boleh membazirkan makanan, karena yang membazirkan makanan adalah temannya setan. Innal mubadzirin kanu ikhwana syaitan. Orang yang membazirkan makanan temannya setan. Jilat. Ustadz males ngejilatnya, kata Nabi, suruh orang lain jilat. Lihat hadisnya, tengok hadisnya. Kalau males jilat, juru orang. Makan di rumah makan Padang, males jilat, udah jilat. Allahu Akbar, subhanallah. Nikmat paling enak ya. Tuh makan minum yang panas gak boleh ditiup, gak boleh. Nabi larang, gak boleh. Makan minum yang panas gak boleh ditiup. Kenapa? Hilang berkahnya, datang penyakitnya.
Lambung kita kan terbagi tiga, sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga buat gas. Gas ketika dikeluarkan lewat mulut, lewat tiupan, keluar kotoran. Buktinya baunya amit-amit najis tralala. Apalagi yang rokoknya rokok murah, baunya luar biasa. Pak. Kalau Ji Samsu beda kan? An-ni'matu ba'da makan raka Ji Samsu. Ini mantap bener. Ustaz ngeledekin yang ngerokok karena saya nggak ngerokok jadi enteng ngeledekin. Kalau saya ngerokok nggak berani saya, malu. Oke, nggak boleh ditiup. Hatta yumkina, sampai memungkinkan dimakan, nggak boleh ditiup. Nggak boleh makan, nggak boleh minum langsung gelek, nggak boleh. Yurithul kubban, bahasa hadisnya begitu. Mengakibatkan penyakit ginjal limpa. Terus apa? Tapi wayasrobuhum mason, kalau minum itu diseruput seperti minum kopi panas. Coba kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi 3 kali, nggak boleh sekali. Sekali lagi ya, terasa tehnya ini. Saya ceramah kemana-mana, yang airnya ada 3 di sini. Tempat lain 4. Oke, itu ya. Gitu dahsyat. Gak boleh wala yashrabana qaiman. Jangan pernah minum makan sambil berdiri. Kenapa? Lambung kita gak siap menerima, ginjal kita gak siap menerima. Duduk, harus duduk. Gak ada Ustaz jongkok, gak boleh berdiri. Kadang ada ibu-ibu ngantar anaknya TK, ya Allah, ibunya nyedot es, anaknya nyedot es sambil jalan. Astagfirullah. Ibu-ibu sono, bukan tadi. Oh no. RT 4 sebelah sono tuh. Tuh begitu ya. Gak boleh. Nabi kita ngelarang. Siapa yang pengen dicintai Allah, siapa yang pengen dicintai Rasul, ikutin cara makan minum Nabi. Iya. Makan minum gak boleh dari tengah dulu. Kalau makan dari pinggir dulu. Fa'inal barokata, karena sesungguhnya keberkahan turunnya di tengah-tengah. Jadi kalau makan nasi uduk pinggir, terakhir baru tengah. Makan bubur pinggir, terakhir tengah. Makan bakso bisa pinggir dulu gak sih? Air terus terakhir tengah. Hebat, Nabi kita tercinta luar biasa. Yang kedua, masuk kamar mandi, Nabi mengajarkan kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Jangan dua-duanya masuk plok, jangan. Kiri dulu. Karena di dalam tempatnya jin, di dalam tempat kotor, di dalam tempat najis, kiri dulu yang masuk. Sampai doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ada yang nambahin, gufronaka, maaf lahir batin, aku berlindung ya Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Sampai segitunya. Kenapa? Karena di dalam tempat kotor, maka kaki kiri dulu. Yang kedua, kenapa kaki kiri dulu? Kalau kepleset ada kaki kanan yang kuat. Nah, tapi kalau kaki kanan dulu kepleset, kaki kiri nggak akan sanggup nahan. Tapi yang nahan adalah tembok sama mulut. Akhirnya rontok gigi kita. Pengajian minggu kemarin tuh ada yang minta didoakan, Ustaz, mohon doanya buat suami saya. Siapa namanya? Aris, Pak Ustaz. Emang kenapa? Jatuh di kamar mandi rontok giginya. Itu jadi inget tuh rontok. Masya Allah, tabarakallah. Makanya hati-hati tuh. Keluar kamar mandi kaki kanan. Nggak boleh lama-lama di dalam kamar mandi. Nggak boleh baca Quran. Ini di kamar mandi. Aduh, lagunya lagi ngapalin lagu Bayati ceritanya. Lagu Ros, Jawabul Jawab, Nahawun lagi dihafal di dalam. Ngapain?
nggak boleh bicara, nggak boleh nyanyi, nggak boleh lihat WA, apalagi bikin TikTok di dalam. Jangan. Kenapa? Itu nggak boleh lama. Hanya ukuran hajat kita selesai, langsung pulang. Hajat kita selesai, langsung keluar. Nggak boleh betah di dalam kamar mandi. Karena orang yang betah di kamar mandi berarti di tubuhnya ada setan. Karena setan tempat tinggalnya di kamar mandi. Paling gampang anak kita ini. Banyak setan apa enggak di tubuhnya? Gampang dilihat. Kalau mandinya lama harus diruqyah. Banyak setan. Semua digosokin sama dia. Lama bener. Insyaallah. Mau tidur kata Nabi, lakukan 3 hal. Yang pertama berwudulah. Kalau mau tidur berwudulah, lalu miringlah ke sebelah kanan dan berdoalah. Kenapa harus wudu? Karena kita mau tidur biar terjaga dengan wudu kita. Setan gak bisa ganggu. Karena orang wudu, mohon maaf lahir batin, terjaga dari gangguan setan. Kenapa miring ke sebelah kanan? Karena jantung kita ada sebelah kiri. Kalau miring ke kiri, napas kita tersenggal, jantung kita terhimpit, maka bahaya dengan jantung kita. Miring ke sebelah kanan, jantung kita terjaga, badan kita sehat. Maaf, kenapa harus berdoa? Karena maaf, setiap apapun umat Islam harus berdoa. Ad-du'a muhul ibadah, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah hatinya ibadah. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Bisa jadi lagi tidur ada yang ngirim sihir, bisa jadi lagi tidur ada yang guna-guna, bisa lagi tidur kita mohon maaf lahir batin ada orang nakal, maka dijaga sama Allah karena kita sudah nitip sama Allah. Tidak boleh tidur tengkurap karena ciri penghuni neraka. Tidak boleh tidur terlentang karena itu membahayakan buat kesehatan. Tidak boleh tidur di atasnya tidak ada penutupnya. Artinya di atap ke atasnya kosong, nggak boleh. Takut ada pesawat jatuh. Allah. Ustaz, udah doa nih, udah wudhu, udah miring ke sebelah kanan, tetap Ustaz mimpi buruk. Kata Nabi, siapa saja yang mimpi buruk lagi tidur, lakukanlah 3 hal. Yang pertama, ngeludahlah ke sebelah kiri. Cuh, bukan begitu, kan ada jin. Cuh, pas sebelah kirinya suaminya plok. Yang kedua, bertawudlah, bacalah na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik 3 kali. Lalu rubahlah posisi tidur kita. Tadi di atas kasur, pindah aja ke dapur, kejauhan, geser aja dikit, maka insya Allah akan menghilangkan gangguan itu. Contoh, mimpi dikejar yang nagih hutang, udah Allahu Akbar, tabarakallah. Panas. Ustaz, sekarang mah jarang orang mimpi dikejar setan, demi Allah, jarang sekarang. Setannya udah takut sereman manusia. Allah. Ustaz, orang sini mohon maaf jarang sekali loh Ustaz kena sihir. Ya iyalah, apalagi ibu-ibu. Karena asli sama fotonya udah beda. Jinnya bingung ya. Pas dibawa ke dukun sama orang yang mau nyihir lewat foto. Fotonya filter di handphonenya kan kuat bener. Putih, hidung mancung, dagu panjang. Kasihlah sama dukun ke jin nih, wonge iki. Dukunnya udah bilang song kodowo singkong tigorlong ye seladong cekucak lagu cekuteng aing si jabrik di bibir si nyomrong di kolong ngarayah di tengah imah urat aing urat besi otot aing otot kawat udah digituin berangkat kamu ke sono. Ternyata pulang lagi tangan kosong. Kenapa? Nggak ketemu. Ternyata dicari, ternyata hidungnya pesek, beda sama foto. Hitam, beda sama foto. Insyaallah tabarakallah, dagunya demek, beda sama foto. Akhirnya pusing itu jin. Saya pernah ngobrol dengan tukang sihir. Kalau nyihir orang kan ada 3 jin yang dipakai. Kalau nyihir orang itu ada 3 jin. Saya pernah ngobrol dengan tukang sihir, biangnya tukang sihir di Sukabumi.
Karena ada orang berobat kemana-mana nggak sembuh, datang ke saya sembuh. Akhirnya ada tukang sihir yang penasaran, kenapa bisa sembuh di Ustadz, di saya enggak. Kata saya, ya saya cuma baca Quran aja. Tuh ya, saya kan nggak bisa apa-apa, cuma bisa baca Quran. Itu ngobrol, katanya kalau nyihir gimana? Ada 3 jin. 1 jin yang ditempatkan di rumah yang mau disihir. Tuh ya. Yang kedua jin yang ngirim. Setiap disuruh ngirim nganterin. Yang ketiga jin yang jaga-jaga pengintai. Jadi mohon maaf lahir batin, ada jin di rumah jagain. Makanya ada tiga guci. Gucinya ada 3, jejerkan. Masya Allah, tabarakallah. Nah itu mohon maaf. Jadi kalau kita tidur baca Quran, tidur baca awal surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, baca Al-Ikhlas 3 kali, Ayat Kursi sekali, maka insya Allah jin, setan, kuntilanak, udah gantung siur, gantung pancing, gak nyampe ke badan kita. Kenapa? Dijagain sama Allah lewat ayat-ayat Allah sesuai perintah baginda Rasul Muhammad. Ustadz, buat apa tidur wudhu? Kan nanti juga dipegang suami batal. Yang penting mulainya. Dia nggak apa-apa. Lah kok hujan? Alhamdulillah. Banjir pada mana-mana tadi, masya Allah. Tabarakallah. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya Nabi kita mengajarkan, kalau kita potong kuku nggak boleh di rumah, tapi harus di luar, jangan di kamar, harus di luar. Potong kuku, telunjuk dulu jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru jempol. Telunjuk, tengah, manis, kelingking, jempol. Jangan di rumah, karena ujung-ujung kuku tempat tinggalnya setan dan jin. Maka potong kuku harus di luar rumah. Bu, mau kemana bu? Mau ke puncak, ngapain? Potong kuku. Keren banget. Keren, mantap. Kata Ustadz nggak boleh potong kuku dalam rumah. Tidak boleh ada sampah di dalam rumah. Padahal itu udah malam mau tidur. Ketika mau tidur keluarkan sampah, karena akan membawa keburukan kepada kita. Mau tidur mohon maaf lahir batin, tutup pintu kita dengan baca bismillah. Karena kalau pintu rumah ketika mau tidur atau sore hari ditutup dengan bismillah, jin, setan, kuntilanak yang mau nginep di rumah kita, lama bita bihadzal bait, kata pimpinan jin, tidak ada tempat nginep di rumah ini. Akhirnya jin sama ponakan juga cucunya, adik-adiknya balik lagi nggak jadi nginep di rumah kita. Tapi rumah yang di dalamnya ada kucing, di dalamnya ada lukisan, di dalamnya ada patung, membuat mohon maaf jin betah di sana. Mohon maaf, tapi malaikat rahmat gak mau masuk. Makanya nggak boleh ada lonceng, nggak boleh ada lukisan, nggak boleh ada patung di dalam rumah kita, di depan rumah kita. Karena jin, karena malaikat rahmat tidak bisa masuk, tapi malaikat maut tetap masuk. Jadi mati-mati juga. Allah Akbar. Dahsyat luar biasa. Ayahanda, bunda, Nabi mengajarkan sunnah. Ayahanda bunda yang udah berkeluarga sunnah tidur satu selimut. Mana gede badannya gerah. Satu selimut sunnah. Gak buat pakai spray. Sunnah. Suami sunnah bantuin pekerjaan istri. Istri yang ngepel, suami yang nginjek. Mama nggak usah ngepel, papa aja. Mama nggak usah nyuci piring, papa aja. Itu mau ngapain? Masak? Nggak usah, nanti papa beli di rumah makan Padang. Tenang. Mama mau ngapain itu menyetrika? Nggak usah, nanti papa. Tenang. Pernah begitu? Pernah? Ingat Pak, nyetrika, ngepel, nyuci, semuanya nyetrika, masak itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Tidak pernah ada satupun hadis mengatakan itu kewajiban istri. Enggak. Demi Allah, demi Rasulullah. Lihat di kitab Durratun Nasihin. Tidak ada. Kewajiban istri cuma satu, nurut sama suami. Kata suami ngepel, ngepel. Kata suami masak, masak.
Kata suami nyuci, kata suaminya trika, tepuk tangan bapak-bapak. Allahu Akbar. Nih segini banyak orang, maaf segini banyak, yang paling mudah masuk surga itu kan perempuan. Nabi yang bilang, bukan saya. Berani-berani Ustaz Muhyiddin. Yang paling mudah masuk surga kan perempuan. Kata Nabi, ayyum mamru'atin matat wa zawjuha radin anha qila adkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Siapa saja perempuan yang meninggal dunia, ketika dia meninggal dunia suaminya ikhlas, suaminya ridho, dipersilahkan masuk surga lewat pintu manapun. Setahu saya kalau istri meninggal dunia suami pada ikhlas, suami pada ridho. Allah, makanya yang paling bagus tuh mohon maaf istri meninggal dulu baru suami, dia paling bagus. Kenapa? Ketahuan ridhonya. Allahu Akbar. Pak, mohon maaf lahir batin, emang ada hadis mengatakan siapa saja suami yang meninggal istrinya ikhlas, istrinya ridho masuk surga? Gak ada. Itu khusus buat perempuan. Makanya enak perempuan, ya Allah, di dunia ditanggung sama suami, di akhirat juga masya Allah dapat ridho suami, dapat surga. Nikmat jadi perempuan. Makanya enakan perempuan yuk. Subhanallah. Coba Nabi mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Di bawah telapak kaki bapak mah koreng doang. Luar biasa. Orang bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa buat ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibu? Baru siapa lagi? Ayahmu. Hebat ibu, masya Allah. Makanya sekarang banyak ibu-ibu makin gemuk, suami makin kurus. Allah, enak bener tuh hidup, masya Allah. Makanya pelopor penyelamat wanita pertama adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Yang ketiga, suami istri ini yang ketiga. Kata Nabi, sering-seringlah ngajak jalan-jalan istri katanya. Bun, kalau kita lihat dalam sejarah di Masjid Nabawi, ini rumah Nabi sampingnya, di sebelah kanan tempat pengimaman itu Masjid Gomamah. Masjid Abu Bakar sebelah sononya Masjid Sayyidina Ali. Itu mohon maaf dulunya tanah kosong, tempat latihan perang baginda Nabi, tempat latihan berkuda para sahabat, tempat latihan memanah para sahabat. Itu Siti Aisyah diajak sama Rasul, Aisyah mau ngeliat gak para sahabat lagi latihan memanah? Kata Siti Aisyah, pengen. Ya udah, akhirnya Nabi datang dengan Siti Aisyah menonton yang lagi latihan para pasukan perang. Mereka berhenti, kata Nabi, teruskan latihannya. Itu Nabi dengan Siti Aisyah, itu nonton pipi Nabi nempel ke pipi Siti Aisyah. Romantis banget ya. Pak, tolong besok ajak ke komedi puter istri. Tempelkan pipi bapak dengan pipi istri. Dijamin orang stres katanya. Allah, romantis banget. Yang ketiga, yang keempat, suami disunahkan ngasih hadiah ke istri. Apalagi tanggal 10 Muharram. Hadisnya khusus. Siapa saja seorang suami yang pengen diluaskan rezekinya di tahun itu, maka tanggal 10 Muharram berikanlah hadiah ke istrinya. Istrinya kasih Pak ajak ke toko emas, suruh nunjuk. Allah, Pak, luar biasa. Insyaallah kasih hadiah apa kek kasih hadiah tuh ya, kasih hadiah apa kek, insyaallah tabarakallah. Saya alhamdulillah bersyukur sama Allah, bukan sombong, tiap malam ngasih hadiah ke istri saya. Alhamdulillah. Kenapa? Tiap malam bawa berkat. Jadi ya. Allah ya. Tidak ada contoh yang terbaik kecuali contoh dari baginda Nabi Muhammad
Salat aja mengatakan, kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti melihat aku salat. Kenapa Masjidul Amri saya suruh ngadep kiblat yang pas? Karena Nabi nyuruh kita ngadep ke jihadnya Masjidil Haram, ke arahnya Masjidil Haram. Kalau kita main di Banidah ada Masjid Kiblatain, dulunya ngadepnya ke Masjidil Aqsa, lalu dirubah oleh Allah disuruh menghadap ke Masjidil Haram. Saking pentingnya ke Masjidil Haram, makanya mohon maaf lahir batin, masjid ini walaupun tidak lurus menghadap ke sana, tapi keramiknya sudah menghadap Masjidil Haram. Alhamdulillah. Makanya saya lihat, saya perhatikan tuh jamaahnya penuh sampai keluar tiap waktu. Keramiknya. Allahu Akbar, tabarakallah. Ih, nikmat luar biasa. Kalau ajaran Nabi dipakai tuh nikmat. Nikmat banget demi Allah. Tidak akan ada pertengkaran. Bu, mohon maaf, ibu mah nggak usah pusing-pusing nyari nafkah. Kewajiban nyari nafkah mah suami. Mohon maaf lahir batin, suami ngasih berapapun semampu suami. Ngasih 500.000 sehari, alhamdulillah. 600 Ustaz, alhamdulillah. Tapi setelah itu nggak ngasih lagi, innalillahi wa inna ilaihi. Karena tidak ada ukuran nafkah. Ukuran nafkah adalah kemampuan suami. Nikmat sebenarnya. Aduh, turutin, ikutin baginda Nabi Muhammad. Karena ada hadis baginda Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali orang yang gak mau. Pengen masuk surga, pengen? Kita masuk surga semuanya insyaallah. Sahabat nanya, qila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa gerangan yang gak mau itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikuti aku pasti masuk surga. Siapa yang gak mengikuti aku, mohon maaf lahir batin, berarti dia gak mau masuk surga. Na'udzubillahi min. Nabi kalau masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Nabi kalau pakai sendal kaki kanan, ngelepas sendal kaki kiri. Tadi ngelepas sendal kaki apa? Lupa Ustaz. Tadi pakai sendal dari rumah kaki apa? Lupa Ustaz. Nah, mulai sekarang coba sendal aja jadiin pahala. Karena kalau kita pakai kaki kanan, ngelepas kaki kiri, maka berapa banyak pahala yang kita kumpulkan. Masya Allah, tabarakallah. Orang tua dulu, mohon maaf, mengatakan kalau makan jangan sambil ngobrol. Mohon maaf, salah. Makan, minum gak boleh sendirian, tapi ngobrol rame-rame. Sambil makan, sambil ngobrol. Nasinya diampar, kambing gulingnya diampar, bapak-bapak ngeriung. Sambil ngobrol, sambil makan. Sambil ngobrol, sambil makan. Itu yang diajarkan sebenarnya. Makanya sampai hari ini Mekah Madinah, orang sana kalau makan gak pernah sendirian, semua ngeriung. Ngeriung, ampar plastik, taruh nasi, lalu di atasnya mohon maaf kambing guling, di atasnya kambing guling, kambing guling, mohon maaf semua makan sambil ngobrol. Tapi orang sono sering makan kambing guling gak pernah setruk. Orang sini jarang makan kambing guling, setruk melulu. Ternyata orang sono gak punya cicilan. Itu yang bikin setruk rupanya. Allah Akbar, tabarakallah. Allah Akbar, tabarakallah. Aduh, Masya Allah, nikmat luar biasa. Jadi kesimpulannya gitu, jangan jauh-jauh dari Nabi, ikutin ajaran baginda Rasul Muhammad. Baginda Nabi, kalau kita pengen cinta Nabinya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau pengen cinta Allah, caranya ikutin Nabi. Kalau pengen cinta sama Allah, maka kita harus membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi. Ciri cinta kepada baginda Nabi, dalam kitab Nasuhul Ibad dikatakan, man ahabba syai'an kathura dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu pasti akan banyak membicarakannya. Siapa yang pengen tahu, mohon maaf lahir batin, ke hobinya seseorang, sukanya seseorang, lihat dari obrolannya. Kalau tiap hari ngobrolin makanan, berarti hobinya makan. Tiap hari ngobrolinnya pancingan, lu joran lu, berarti hobinya mancing.
Jangan salah, orang mancing mah hujan gede ngegeledek tetep. Tadi lewat Pilat Komang di danau itu lagi hujan gede sampai saya nyetir tuh kelihatan cuma sedikit. Itu yang mancing dengan asik yang hujan-hujanan. Ya Allah, itu kalau kesambar petir mati sangit tuh orang. Bukan sangit. Allahu Akbar, tabaraka. Allahu Akbar. Emang Bun, kalau udah di Bagan emang mau pulang anteng aja. Tahu-tahu masuk angin innalillahi. Allahu Akbar, tabaraka. Aduh, biar kelihatan mancing nggak beli ntar keluar dari Bagan ini gitu. Allahu Akbar. Orang mancing itu tidak pernah pengen ikannya, dia pengen pas ditariknya. Aduh, itu yang susah. Udah kerecek bunyi, spotlightnya goyang-goyang, luar biasa udah. Masya Allah, disitulah Masya Allah. Tapi kalau saya nggak mau mancing, kenapa? Nyakitin tenggorokan ikan. Bayangin kalau di akhirat dibalas sama ikan, tarik tenggorokan ikan. Ribu udah bisa. Masya Allah. Emang ngelepas pancing dari tenggorokan ikan gampang? Ditarik, didorong. Nanti kita di akhirat ditarik, didorong, tarik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang hobi ngerokok itu nggak bisa dilarang. Yang nggak bisa dilarang kan dua, orang perokok sama orang lagi jatuh cinta, nggak bisa dilarang. Kata istrinya, papa di rumah aja, nggak bisa keluar. Kenapa? Janda nungguin. Berangkat dia. Rela bohong sama istri, rela bohong sama anak, masuk sip 3 lah apa segala. Yang kedua perokok, mohon maaf lahir batin, Masya Allah, nggak kenal tempat, pokoknya ngerokok aja. Ngerokok tuh nggak kenal tempat, rokok aja. Banyak bener alasannya. Itu ya, Masya Allah. Makanya kan saya pernah bilang di musola ini, masjid ini, saya bilang orang yang panjang umur itu adalah perokok. Orang hebat itu adalah perokok. Tuh ya, orang paling hebat tuh, paling kuat, paling hebat tuh perokok. Udah tahu racun diisep. Hebat. Ini kalau panitia nulis rebusan pisang ini menyebabkan serangan jantung, saya nggak berani makan. Tapi rokok ditulis menyebabkan kanker, impoten, serangan jantung, gambar tenggorokan bolong, tetap diisep. Tapi tetap perokok umurnya panjang. Kenapa? Karena didoain sama tukang warung rokok. Makanya panjang terus umurnya. Tukang warung rokok tiap malam tuh si Madura. Ya Allah, Bapak itu yang langganan, ya Allah, mudah-mudahan panjang umurnya. Ini rokok saya panjang rezekinya kan gitu. Makanya dia jarang tidur kan Madura kalau malam. Tuh ya, di Quran dikatakan wa qalilan may yahjaun. Orang yang calon penghuni surga itu sedikit tidurnya, tapi bukan jagain warung Madura, bukan. Sholat di malam hari. Allahu Akbar. Tuh ya, dahsyat. Yang hobi batu cincin, Masya Allah, di mana-mana dipakai, di mana-mana ngegosok sampai pada TV sarung digosokin. Itu ya. Cuman saya titip Pak, saya titip. Kalau pakai batu cincin pas sholat dilepas, sakuin. Kenapa? Yang sebelah Bapak nggak khusyuk. Pas lagi tahiyat, cakep juga tuh batu cincin. Nggak khusyuk. Allahu Akbar, tabarakallah. Yang hobi nyepeda kemana-mana kuat, ke Masjidul Amri nggak nyampe kan? Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi punten diajarkan almar'u ma'amman ahabba fil akhirah. Manusia di akhirat akan bersama orang yang dia idolakan ketika di dunia. Siapa yang idolanya Nikita Mirjani, di akhirat bersama Nikita Mirjani. Keren. Insyaallah, tabarakallah. Siapa, mohon maaf lahir batin, yang idolanya baginda Nabi, maka di akhirat akan bersama baginda Rasul Muhammad.
Makanya anak-anak kita itu kasih nama Muhammad, Ahmad, Hamid, pakai nama-nama Nabi, Mahmud. Ya, ini mau anak tergantung bulan. Siapa nama anaknya? Lahirnya bulan apa? Januari. Nah, kasih nama anaknya siapa? Januarta. Tapi perempuan Januartem. Allahu Akbar. Februari, orang Taman Warit ngasih nama anak lahir Februari pasti Febrianto. Perempuan Febrianti. Maret pasti nama anak laki-laki Marianto. Ada Marianto ada. Perempuan Marianti. Maret April pasti kalau April Aprilianto. Perempuan Aprilianti. Tadi tuh pada asar ngaji di rumah Ibu Aprilianti. Subhanallah. Pasti April tuh lahir itu. Insyaallah tabarakallah. Suaminya Kapolres suaminya. Istrinya namanya Ibu Aprilianti. Terus mohon maaf lahir batin. Lahir bulan April Mei pasti nama anak laki-laki Meiwandi. Perempuan Mei. Allahu Akbar tabarakallah. Mei Juni pasti kalau lahir Juni Junianto. Perempuan Junianti. Pasti kalau lahir bulan Juli dikasih nama anak Julianto. Perempuan Julia Rahmawati, dipanggilnya Jupe. Keren. Agustus, lahir Agustus, pasti namanya Agus. Biar ke Arab-Araban ditambahin dikit, Agus Musyrikin. Allahu Akbar, tabarakallah. Aduh, Masya Allah. Ngambil dari mana? Dari Quran, Pak Ustaz. Keren bener. Padahal artinya orang musyrik. Allahu Akbar, tabarakallah. Perempuan Agus, laki-laki Agustini, Agustina perempuan. Subhanallah. Habis Agustus bulan September pasti kalau perempuan lahir di bulan September dikasih nama apa? Septi pasti. Kalau laki-laki Sepiteng. Habis September, Oktober pasti kalau perempuan dikasih nama Okta, laki-laki Okto Maniani. Aduh, habis Oktober, November pasti kalau November lahir anak perempuan Novi, kalau laki-laki Nova. Lahir bulan Desember perempuan Desi, laki-laki Deso. Kata Nabi, innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kalian pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dengan nama kalian dan nama ayah kalian, maka baguskanlah nama kalian. Jadi harus dibagusin nama kita ya. Allahu Akbar, indah ajaran agama kita. Bukti cinta kepada baginda Nabi yang terakhir, perbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat aja baca sholawat kepada baginda Nabi. Jadi kalau kita pelit baca sholawat, keterlaluan. Allah aja baca sholawat, malaikat aja baca sholawat. Kita disuruh sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bacalah sholawat kepada baginda Nabi, bacalah salam kepada Nabi sebenar-benarnya salam. Indah luar biasa. Nabi mengatakan, man shalla alayya sholatan, siapa yang baca sholawat satu kali aja kepadaku, jaminannya satu, Allah hapus 10 keburukan, Allah tulis 10 kebaikan, Allah angkat 10 derajat, dan Allah jawab salamnya 10 kali jawaban. Ih, indahnya luar biasa. Makanya jangan pernah berhenti sholawatan di rumah tuh ya. Dengan istri itu Masya Allah ya, ya Nabi ya, gitu, dengan istri itu ya, sambil ngaplokin pantat istri ya, gitu ya. Allah Akbar, tabarakallah, gitu. Jangan pernah kita nyanyi melulu di karaokean lagi, karaokean. Aduh, sholawatan. Ada orang ngatain sholawatan bid'ah, betul kalau sholawatan di WC bid'ah, kalau di masjid sunnah Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh di kamar mandi sholawatan walaupun cinta sholawat, karena itu bukan tempatnya bersholawat. Tapi kalau pengajian, kalau di rumah, di dalam rumah, kalau di masjid, mari kita bersalawat. Kenapa? Karena kita butuh pertolongan, syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Siapa yang banyak dosa, perbanyak istighfar dan sholawat. Siapa yang punya hajat, banyakin istighfar dan sholawat. Siapa yang banyak penyakit, perbanyak istighfar dan sholawat. Karena sholawat kepada baginda Nabi jadi penolong kita yaumul qiyamah, insya Allah. Pengen bareng Nabi? Pengen. Mudah-mudahan kita semua di surga Firdaus bersama baginda Nabi. Amin. Apapun yang dikeluarkan buat malam hari ini, biayanya, tenaganya, hartanya, makanannya, pikirannya, mudah-mudahan dibalas dengan surganya Allah, dibalas dengan syafaatnya Rasulullah, dibalas dengan rahmat Allah. Kita yang hadir di sini dan keluarga kita, mudah-mudahan semua dosa kita diampunkan, seluruh amal kita ditambahkan, derajat kita dinaikkan, dan Allah bahagiakan dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang bisa sampaikan, karena saya ada ceramah lagi satu tempat lagi jam 11 mulai ceramah, nyeramahin istri saya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.